Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk mata kuliah reaktor ini, volume yang kedua. Kita tadi membahas tentang perancangan reaktor, ya, bahwa dalam proses perancangan reaktor banyak hal yang harus kita consider, ya, banyak hal dalam bentuk persamaan-persamaan, ya. Tadi sudah kita bahas di part yang pertama, performance equation, ini persamaan performa reaktor itu bisa berupa mole balance, ya, neraca massa, energi balance, ya, kemudian ada stoichiometry, electrode, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana, ini contoh sederhana, ya, bagaimana kondisi reaksi, ya, kondisi reaksi itu akan berpengaruh kepada jenis reaktornya, ya, jenis reaktornya. Ya. Kemudian ada mass transfer, heat transfer, ya. Ini contoh kita lihat reaksi kimia yang sudah kita kenal di kinetika reaksi. Ada reaksi ekso dan endo, ya. Ada reaksi yang sifatnya eksotermis, artinya dia melepas panas, ya. Jadi ini delta hanya negatif sehingga suhunya cenderung naik, ya. Suhu cenderung naik, ya. Suhunya cenderung naik. Nah, ketika suhunya naik, maka pilihannya adalah kita mau suhu itu kita pertahankan atau dibiarkan naik. Maka pilihannya adalah ekso atau endo, ya. Isotermal atau non isotermal, ya. Ya, kalau kita kemudian ada batasan-batasan katalis, ya, kalau ini dibiarkan naik suhunya, kemudian konversinya berubah, bergeser jadi lebih kecil, katalisnya rusak, maka kita harus pilih yang kondisi isotermal. Kita harus jaga kondisi yang isotermal. Nah, untuk menjaga yang kondisi isotermal ini suhunya harus tetap, maka diperlukan pendingin, ya, cooling water, ya. Diperlukan pendingin. Artinya apa? Artinya di reaktor itu terjadi proses transfer panas, ya, dari reaktor ke pendingin. Jadi reaktor yang panas yang dilepas oleh reaktor kemudian diterima oleh cooling water. Nah, kondisi ini, reaktor jenis ini disebut reaktor yang non adiabatis. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi isotermal non adiabatis, ya. Ini contohnya, ini ada reaktor pipa yang bekerja secara isotermal, ya. Di sini ada pipa, di dalamnya ada katalis, ya. Katalis. Kemudian di sini ada cooling waternya, ada pendinginnya, ya, ada pendinginnya di sini. Pendingin masuk, pendingin keluar, ya. Tujuannya apa? Ya tadi biar suhunya konstan. Kenapa kok suhunya konstan? Ya karena ada batasan-batasan konversi maupun katalisnya, ya, karena reaksinya yang eksotermis tadi. Nah, bagaimana kalau kemudian katalisnya masih oke, masih bisa bertahan pada suhu yang tinggi? Jadi misalnya reaksi ekso, suhunya naik, ya, tapi katalisnya ini bagus, tahan pada suhu tinggi dan konversi tidak berubah signifikan. Jadi kalau begitu dibiarkan saja, tidak perlu dikasih pendingin. Jadi kondisinya non isotermal, eksotermis non isotermal. Maka tidak perlu pendinginan, maka disebut kondisinya adiabatis, ya, reaktornya adiabatis. Non isotermal, ya, suhunya berubah terus sepanjang reaktor, ya. Adiabatis karena tidak ada pendinginan, tidak ada pemanasan, ya. Tidak ada pendinginan di sini, ya. Tidak ada heat transfernya, ya. Jadilah bentuknya seperti ini. Beda kan, ya, kita bisa bedakan. Perbedaan jenis reaktor ini konstruksinya, ya,
konstruksinya, ada pendinginnya di sini tidak ada ya. Ini karena perbedaan tadi, perbedaan reaksinya sama tetapi kondisinya satu isotermal non isotermal. Endotermis juga sama. Endotermis, reaksi endotermis ini berarti suhunya, ini entalpinya kan positif ya, suhunya cenderung turun karena dia menyerap panas. Suhunya cenderung turun. Maka pilihannya adalah ya dijaga tetap suhunya atau non iso atau dibiarkan. Kalau kita ingin dijaga tetap suhunya maka isotermal. Maka biar suhunya tetap maka dia harus dikasih dengan steam ya, pemanas ya. Maka ini sekali lagi ini adalah reaksinya endotermis tapi reaktornya isotermal non adiabatis. Ada proses perpindahan panas, ada steam yang ditambahkan. Lewat mana? Biasanya ada jaketnya, ada koilnya ya. Cirinya ada jaketnya, ada koilnya. Kalau ada jaketnya, ada koilnya berarti non adiabatis. Atau misalnya dibiarkan turun, jadi suhunya terus turun, turunnya masih dalam suhu yang diizinkan, misalnya katalisnya juga tidak mengalami deaktivasi, kemudian konversinya, selektivitasnya juga tidak turun signifikan. Kalau begitu non isotermal saja, biarkan, nggak usah pakai pemanas, ya. Tidak pakai steam, maka reaktor seperti ini ya kembali menjadi reaktor yang non isotermal adiabatis. Jadi tidak ada steamnya, tidak ada jaketnya, tidak ada koilnya. Nah, kemudian suhunya berubah-ubah sepanjang reaktor. Jadi ini contoh sederhana teman-teman sekalian bagaimana reaktor itu konstruksinya sangat dipengaruhi oleh konstruksinya, juga kondisi reaktornya, suhunya, tekanannya itu dipengaruhi oleh reaksinya, dipengaruhi oleh komponen atau performanya, selectivity-nya, kemudian konversinya, ya, exot atau endotermisnya begitu ya. Tentu saja kalau kita bicara cost, kalau kita bicara biaya itu ada biaya operasi, jadi operating cost ada manufacture ya, ada biaya desainnya ya. Kalau biaya operasinya, ya jelas non isotermal atau non adiabatis ya tentu lebih mahal ya, karena dia harus menambahkan steam, harus menambahkan cooling water. Ini adalah biaya-biaya tambahan yang tidak ada pada reaktor adiabatis ya. Ini lebih mahal tentu saja ya yang non adiabatis. Bagaimana desainnya? Untuk desainnya, biaya desainnya, perancangannya ya lebih mahal non adiabatis karena harus menambahkan jaket ya, harus menambahkan koil ya. Makanya kita ketika mendesain, kalau kita sebagai seorang chemical engineer yang bertanggung jawab untuk perancangan reaktor, maka opsi pertama yang harus dipilih adalah adiabatis, non isotermal adiabatis. Itu harus kita pilih. Kenapa? Lebih murah, biaya desainnya murah, biaya operasinya murah. Cuma pertanyaannya mungkin bisa tidak. Artinya bisa tidaknya itu maksudnya pertimbangannya konversinya geser tidak, konversinya turun signifikan tidak, katalisnya rusak tidak. Kalau itu masuk bisa terpenuhi ya kita pilih kondisi yang non isotermal adiabatis. Tapi kalau kemudian itu tidak memungkinkan ya, kalau kemudian suhunya terlalu tinggi atau turun, ngedrop ya, sehingga katalisnya menjadi tidak bekerja, tidak aktif, kemudian konversi atau selektivitasnya turun ya, mau tidak mau harus mengambil keputusan isotermal non adiabatis. Begitu ya teman-teman ya. Ini saya kira kerangka contoh bagaimana transfer massa ya,
reaksi kinetika, ya, ini berpengaruh dalam penentuan jenis reaktornya. Ya. Baik, dalam perancangan reaktor atau desain reaktor kita harus membuat keputusan-keputusan, ya, harus mengconsider beberapa faktor, ya, tergantung ya fasenya, ya. Jadi nanti kita harus menentukan. Jadi beberapa yang harus kita ambil, ya, sebagai chemical engineer, ya. Kita harus memilih reaktornya jenisnya apa. Nah, nanti akan kita lihat jenis-jenis reaktor seperti di part yang berikutnya, ya, video part 3 nanti. Apa reaktornya jenis apa? Apakah jenis tangki atau pipa, ya? Apakah berbentuk tangki atau bentuk pipa, ya, PFR, plug flow reaktor. Apakah kita mau memilih jenis batch atau flow, ya. Ini tergantung apa? Ya, tergantung, kita harus mempertimbangkan ini tergantung banyak hal, ya. Fasenya apa, ya. Fasenya cair-cair kah, cair gas, homogen atau heterogen, ya. Kemudian ada katalisnya tidak, ya. Kemudian juga berapa waktu tinggalnya, gitu. Jadi reaksi untuk berlangsung, untuk konversi yang kita kendaki itu butuh waktu berapa lama, ya. Space time atau resident time-nya, gitu. Nanti kita akan lihat pada part-part berikutnya, ya. Itu yang harus kita consider untuk menentukan jenis reaktornya apa, ya. Kemudian, ya, katalis ini seperti tadi sudah sering kita singgung tadi, akan menentukan jenis reaktornya. Katalisnya apa? Pakai katalis tidak, ya. Kalau pakai katalis berarti kita pilihannya adalah misalnya fixed bed reaktor atau moving bed reaktor atau packed bed reaktor atau trickle bed, macam-macam nanti tergantung tadi deaktivasinya terjadi tidak, katalisnya bagus tidak, ya. Fasenya gas-gas atau gas cair, ya. Kemudian setelah itu semua kita bisa menentukan jenis reaktornya, kemudian katalisnya kita tentukan, maka kemudian kita menentukan berapa volume reaktornya, berapa diameternya, ya, berapa ketinggiannya, ya. Ini menjadi tugas chemical engineer, ya. Ini tugas chemical engineer, ya. Itu semua harus ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, termasuk tadi ekonomis dan limbah yang minimal, ya. Operating condition, temperature dan pressure. Nah, ini juga sudah kita singgung di depan juga, ya. Apakah nanti reaksinya itu apakah exo atau endo, reversible atau irreversible, kita harus menentukan. Nah, karena kondisi reaksi yang exo ketika suhunya naik bagaimana, kalau reaksinya endo kalau suhunya naik bagaimana, ya. Nah, itu semua harus dipertimbangkan, ya. Jadi kondisi operasi sehingga kita berapa suhunya, tekanannya, sehingga kita bisa mencapai konversi yang dikehendaki, selectivity yang dikehendaki, ya. Fasenya sudah tadi, kemudian treatmentnya atau ya kondisi reaktannya, ya, maksudnya suhu, temperatur, ini harus kita tentukan. biasanya kalau kita mendesain reaktor ini, kondisi feed atau reaktan ini menyesuaikan kondisi reaktornya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita punya reaktor, ya, reaktor pipa, ya, misalnya kita reaktor pipa, ya, katalisnya misalnya packed bed reaktor. Nah, ini kondisi feed ini atau reaktan ini, ya, ada suhunya, ya, ada tekanannya, ada komposisinya, ya, macam-macam. Nah, ini suhu, tekanan ini kita harus sesuaikan dengan kondisi di reaktornya ini, kondisi di sini, ya, di reaktornya ini. Maksudnya bagaimana, Pak?
Jadi begini, kalau kita menghendaki konversi tertentu ya, konversi reaksi tercapai 90% misalnya, pada T tertentu dan P tertentu, maka ketika reaktan ini masuk, ini harus sudah siap. Harus pada suhu dan tekanan di reaktor. Jadi makanya ada namanya pre-treatment ya. Coba kita kembali di sini ya, feed preparation. Termasuk di feed preparation ini adalah persiapan suhu dan tekanan ya, suhu dan tekanan sehingga sesuai dengan reaktornya. Jangan sampai nanti kemudian ketika masuk reaktor baru penyesuaian suhu, penyesuaian tekanan. Nah, karena kalau itu terjadi belum tentu nanti keluar reaktor konversinya sesuai yang kita kehendaki ya. Makanya di antara strategi perancangannya adalah sebelum masuk reaktor kondisi feed ini tekanannya, suhunya ya, ini sudah sesuai dengan kondisi reaktor ya. Ya ini kita ambil dari ini ya, dari Robin Smith ya, Robin Smith proses design. Jadi ini beberapa poin penting yang akan dan harus saudara lakukan sebagai chemical engineer dalam mendesain reaktor. Tentukan apakah reaktor jenis apa, pertimbangannya apa, perlu katalis tidak, kalau katalis itu katalisnya apa, kemudian berapa volume reaktornya, diameternya berapa, kondisi operasinya bagaimana, kemudian pengkondisian feednya, itu semua adalah menjadi hal-hal, poin-poin yang harus dipertimbangkan dalam mendesain reaktor ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Nah, ada 3 parameter penting untuk kita menilai reaktor ini bagus tidak sih kinerjanya bagus atau tidak. Jadi kondisi reaktor, tekanan ya, kemudian pressure ya, katalis ya. Ini pertimbangannya harus melihat performanya, konversi reaksinya, selectivity ataupun yieldnya. Ya, ini saya rasa bukan hal yang baru, sudah mengenalnya di ATK, kemudian juga di mata kuliah yang lain, ATK, kimia dasar mungkin sudah, atau di mata kuliah KRH mungkin juga ada. Jadi konversinya yang kita hendaki tercapai tidak. Misalnya kita menghendaki 95%. Maka kita harus mengatur tekanannya, pressure-nya, katalisnya sehingga tercapai konversi itu ya. Kalau reaksinya adalah reaksi kompleks ya, yang mana terbentuk main product ya, main product dan juga side product ya, produk samping, maka kita harus kemudian bermain selectivity atau bermain yieldnya ya. Jadi bagaimana main produknya bisa maksimal dan side produknya bisa sekecil mungkin. Nah, jadi pengaturan penentuan suhu, kemudian penentuan pressure, kemudian katalis, kemudian dimensi reaktornya, ketinggiannya, diameternya, semuanya ini didesain berdasarkan pertimbangan performa reaktor yang baik, yaitu konversi yang tercapai, selectivity ataupun yieldnya ya. Baik, itu teman-teman, untuk saya rasa cukup untuk part yang kedua ini. Nanti insya Allah selepas ini kita masuk ke jenis-jenis reaktor ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum jelas silahkan diulang kembali, direview kembali. Jika masih ada yang belum nanti silahkan di komen di YouTube ataupun di grup atau di psikologi.